Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wardana dari kelompok 5 yang beranggotakan Amirah Dwi Anhari, Aditya Wardana, Desela Sofyana Putri, Muhammad Ferdiansyah, dan Nabila Silvania Wanesti akan menjelaskan tentang perilaku mengingat dan ingatan serta intelijensi. Saya Aditya Wardana akan menjelaskan tentang long term potentiation atau biasa disebut dengan potensiasi jangka panjang, yaitu kemudahan transmisi sinaptik yang meningkat setelah stimulasi berulang singkat dari sel atau sel yang memicu stimulasi sel berikutnya yang dapat bertahan hingga 1 bulan. Hal ini diyakini sebagai proses yang mendasari memori di hipokampus. Potensiasi jangka panjang menunjukkan 3 properti yang menjadikannya kandidat yang menarik untuk dasar pembelajaran dan memori seluler. Nah, yang pertama ada spesifitas. Jika beberapa sinapsis sel telah sangat aktif dan yang lain tidak, hanya yang aktif yang menjadi diperkuat. Nah, kegagalan spesifitas adalah salah satu penyebab dari gangguan belajar. Yang kedua ada kooperativitas. Stimulasi hampir bersamaan oleh 2 atau lebih akson menghasilkan LTP lebih kuat daripada stimulasi berulang hanya dengan 1 akson. Yang ketiga ada asosiatif, yaitu memasangkan input yang lemah dengan input yang kuat meningkatkan respon selanjutnya terhadap input yang lemah. Dalam hal ini, LTP cocok dengan apa yang kita harapkan dari sinapsis Sebian. Dalam beberapa kasus, sinapsis yang hampir sepenuhnya tidak aktif sebelum LTP menjadi efektif sesudahnya. Perubahan yang berlawanan, depresi jangka panjang atau LDD, penurunan respon yang berkepanjangan pada sinapsis terjadi pada akson yang kurang aktif daripada yang lain. Jika pembelajaran hanya menghasilkan penguatan sinapsis, maka setiap kali belajar sesuatu, otak kita akan menjadi semakin aktif terus-menerus dan membakar lebih banyak energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biochemical mechanism, yaitu menentukan bagaimana LTP atau LDD terjadi telah menjadi tantangan penelitian besar karena setiap neuron memiliki banyak sinapsis kecil, kadang-kadang dalam puluhan ribu. Mengisolasi perubahan kimiawi pada setiap sinaps membutuhkan banyak penelitian pasien yang kreatif. Nah, hal tersebut akan membahas LTP di hipokampus, di mana itu terjadi paling mudah dan di mana mekanismenya telah dipelajari secara luas. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang AMPA, NMDA sinapses. Dalam beberapa kasus LTP, tergantung pada perubahan di sinapsis GABA, tetapi dalam kebanyakan kasus, itu tergantung pada perubahan pada sinapsis glutamat. Otak memiliki beberapa jenis reseptor untuk glutamat, pemancar yang paling melimpah. Untuk glutamat, menamakan reseptor dengan obat-obatan tertentu yang merangsang. 2 jenis reseptor glutamat yang disebut AMPA dan NMDA. Yang pertama, reseptor AMPA tereksitasi oleh neurotransmitter glutamat, tetapi juga dapat merespons obat yang disebut asam amino 3 hidroksi 5 metil 4 isoxazolepropionat yang disingkat AMPA. Kemudian ada NMDA, juga sangat tereksitasi dengan glutamat, tetapi dapat merespon obat yang disebut N-metil D-aspartat yang biasa disingkat dengan NMDA. Nah, keduanya adalah reseptor ionotropik, artinya ketika dirangsang, maka akan membuka saluran untuk membiarkan ion memasuki sel postsinapsis. Kemudian ada perbedaan dari reseptor AMPA dan NMDA. Yang pertama, reseptor AMPA adalah ionotropik khas reseptor yang membuka saluran natrium. Berbeda dengan AMPA, NMDA itu merespons terhadap glutamat pemancar tergantung pada tingkat polarisasi melintasi membran. Ketika glutamat melekat pada reseptor NMDA,
Sementara membran berada pada potensial istirahat, saluran ion biasanya diblokir oleh ion magnesium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan presinaptik. Perubahan presinaptik adalah perubahan yang baru saja dijelaskan yang terjadi pada neuron postsinaptik. Dalam banyak kasus, LTP tergantung pada perubahan neuron presinaptik sebagai gantinya atau sebagai tambahan. Stimulasi luas sel postsinaptik menyebabkan pelepasan pemancar retrograde yang bergerak kembali ke sel presinaptik untuk memodifikasinya. Dalam banyak kasus, pemancar retrograde itu adalah nitrogen monoksida. Akibatnya, neuron presinaptik menurunkan ambangnya untuk menghasilkan potensial aksi, kemudian meningkatkan pelepasan neurotransmitter, memperluas aksonnya, dan melepaskan pemancar dari situs tambahan di sepanjang aksonnya. Pendeknya LTP mencerminkan peningkatan aktivitas oleh neuron presinaptik serta peningkatan responsif oleh neuron postsinaptik. Penelitian tentang LTP menunjukkan mekanisme ketika pengalaman dapat mengubah sifat input-output neuron. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa LTP penting untuk pembelajaran. Dan jika LTP terganggu, maka pembelajaran akan terganggu juga. Namun, harus jelas bahwa memahami LTP hanyalah satu langkah menuju pemahaman pembelajaran. Kecuali untuk kasus pengkondisian klasik yang paling sederhana. Pembelajaran membutuhkan lebih dari sekedar meningkatkan respons terhadap stimulus, dan para peneliti akan terus mengeksplorasi bagaimana diagram pengkabelan memungkinkan semua kompleksitas dari respon yang dipelajari. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang improving memory. Beberapa perusahaan farmasi sedang menyelidiki obat-obatan yang dapat meningkatkan memori dengan meningkatkan LTP. Tetapi, sejauh ini tidak ada obat yang tersedia. Seperti pada obat-obat lainnya, obat-obatan yang menunjukkan harapan dalam penelitian pada hewan terkadang memiliki efek samping yang tidak dapat diterima ketika diterapkan kepada manusia. Jenis obat yang lumayan membantu ingatan adalah obat seperti kafein, amfetamin, atau metilpenidat atau Ritalin. Dosis moderat obat stimulan sebelum atau segera setelah waktu pembelajaran awal meningkatkan penyimpanan memori dengan meningkatkan gairah. Pengalaman yang merangsang secara emosional juga membantu dengan mengaktifkan amigdala. Kortisol sesaat sebelum pengujian terkadang membantu orang-orang mengakses ingatan. Banyak pasien dengan penyakit Alzheimer yang menggunakan obat-obatan yang memfasilitasi asetilkolin dengan memblokir enzim yang menurunkannya. Obat lain yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya ingat memiliki efek yang sangat diragukan. Kemungkinan orang-orang pernah mendengar bahwa ramuan ginkgo biloba meningkatkan daya ingat. Perusahaan obat menghadapi peraturan yang ketat oleh Food and Drug Administration sebelum mereka dapat memasarkan obat baru. Tetapi, perusahaan yang memasarkan ramuan atau zat alami lainnya tidak harus melakukan penelitian sama sekali, asalkan label atau iklan tidak mengklaim medis manfaat. Metode perilaku untuk meningkatkan daya ingat masih merupakan pilihan terbaik. Jika ingin mengingat sesuatu nanti, harus mempelajari dengan baik sekarang, dilatih kemudian, dan diuji secara berkala. Namun, beberapa jenis perangkat lunak komputer memang meningkatkan memori dan kognisi bagi banyak orang tua yang kemampuannya mungkin menurun. Latihan fisik juga meningkatkan daya ingat di usia tua, dan jika terus berlanjut sampai beberapa minggu. Created using Powtoon.